Baik, nah teman-teman selamat siang. Ini akan masuk ke materi tentang penulisan referensi. Perkenalkan, saya Dian Setiaji, akan membantu teman-teman dari Profesi Nurse untuk belajar tentang penulisan referensi. Oke. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Oke, Uniluh Komang bisa dimatikan. Ya. Ini ada beberapa permasalahan yang sering kita temukan ketika kita menulis laporan, ketika kita menulis daftar pustaka. Beberapa kadang kita nggak sesuai. Apa yang kita tulis ternyata di daftar pustaka tidak ada. Ada yang di daftar pustaka tapi ternyata tidak ada laporannya, tidak ada hal yang disitasi. Ya, jadi tidak selaras. Ini saya sering dapatkan di mahasiswa kemarin ketika melaporkan skripsi, banyak sekali ada ini diambil dari mana tapi di pustakanya tidak ada, atau justru sebaliknya di pustakanya ada tapi di bodi laporannya itu tidak tertulis. Ya, kemudian cara penulisan pustaka yang tidak konsisten. Kalau dulu ketika 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 kita kuliah, ketika kita sekolah barangkali ada beberapa penulisan yang kita pahami bahwa nama, koma, nama kedua, koma, nama pertama, titik, tahun, titik, judul, titik dua, kota, dan yang lain. Itu dulu ketika kita belajar bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita belajar tentang penulisan laporan di pustaka, membuat jurnal, nanti teman-teman diminta untuk membuat jurnal ya ketika sudah mau lulus, membuat makalah dan yang lain, kita mengacu pada salah satu bentuk penulisan pustaka. Nah, tinggal gaya apa yang kita pakai. Nah, kalau di Stikes Panterape, teman-teman diarahkan untuk menulis dengan penulisan pustaka dengan gaya APA gitu ya. Untuk menuliskan dengan gaya APA. Tetapi ketika teman-teman nanti mau mempublish sebuah jurnal, tidak semua jurnal itu menggunakan gaya APA. Bisa jadi ada yang menggunakan gaya Vancouver, menggunakan gaya Harvard, dan menggunakan gaya-gaya yang lain. Nah, sayangnya semua gaya itu berbeda-beda. Nah, jadi kita kadang kita jadi susah nih. Kita mau menggunakan gaya yang apa? Kalau nanti literaturnya berbeda, kita repot karena kita harus mengubahnya satu persatu. Itu menjadi banyak sekali permasalahan di kita, gitu ya. Kemudian data pustakanya juga tidak lengkap, misalnya tidak ada tahunnya. Ini judulnya ada tapi penerbitnya siapa kita nggak ngerti, misal seperti itu. Oke. Nah, ini untuk Mbak yang masih mengaktifkan suara bisa dimatikan saja, ya. Mbak Indah Kristanti bisa dimatikan saja ya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita pernah mendownload pustaka tapi ternyata disuruh membuktikan lagi mana misalnya ada daftar pustaka 10 atau 100 misalnya, 100 daftar pustaka. Kemudian saya tambah tanya, ini nomor 90 ini mana pustakanya, ada enggak gitu. Jangan-jangan cuma copy paste gitu ya. Copy paste doang gitu, enggak tahu buktinya apa. Nah, nggak ngerti nih, waduh ini pernah disimpan di mana dan yang lain. Kita jadi nggak ngerti. Atau tadi misalnya ada beberapa jurnal, penyedia jurnal misalnya diminta untuk menggunakan reference manager. Waduh, padahal selama ini kita manual nih, ditulis, diketik manual, kita menghafal betul titik koma, titik dua dan yang lain. Nah, harus menggunakan reference manager. Bagaimana gitu ya? Nah, ini kita bicara tentang masalah-masalah. Ada juga masalah hal yang lain bahwa Stikes Panterape itu ketika teman-teman mengumpulkan makalah, ketika teman-teman mengumpulkan tugas laporan-laporan tertentu, itu ada salah satu komponen penilaian namanya adalah data-data diambil dari literatur ilmiah seperti buku ataupun jurnal yang 5 tahun terakhir misalnya, update-nya 5 tahun terakhir. Aduh, saya kok di keperawatan atau misalnya saya di gizi 5 tahun terakhir bagaimana ya publikasinya ya, misalnya seperti itu. Di sisi lain ada publikasi tetapi ternyata harus membayar untuk bisa mengaksesnya.
Terus harus bagaimana ya? Itu menjadi masalah tersendiri. Menemukan literatur yang bagus, tapi ternyata harus membayar. Sedangkan Stikes Panti Rapih belum berlangganan jurnal itu. Jadi teman-teman terpaksa tidak bisa mencarinya. Tidak bisa menggunakan data tersebut, padahal itu bagus datanya. Kemudian jurnal-jurnal diminta untuk menuliskan digital object identifier. Misalnya ketika kalian mau mengupload jurnal penelitian kalian nanti di semester akhir gitu ya, di jurnalnya UGM misalnya. Nah, ternyata penyedia jurnal di UGM itu meminta semua sitasi yang digunakan di dalam menulis artikel harus ada digital object identifier-nya. Nah, teman-teman sudah menuliskannya di daftar pustaka tidak ada DOI-nya. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Nah, bahkan termasuk pustaka-pustaka yang tidak boleh menggunakan jurnal predator. Jurnal predator itu yang tidak diketahui, tidak memiliki apa ya namanya, tidak terakreditasi dengan baik, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini artikel-artikel yang terpublish di jurnal tersebut itu tidak boleh digunakan. Nah, ini bagaimana permasalahan seperti itu? Maka dari itu sekarang ini muncul berbagai macam aplikasi yang bisa membantu kita. Ketika kita menggunakan mencari literatur, kita bisa menggunakan paling gampang di Google, paling gampang. Tapi ingat, ketika kita di Google bisa jadi yang kita dapatkan tidak semuanya adalah artikel ilmiah. Kita dapat koran, majalah, berita, postingan-postingan random, dan itu bukan literatur yang mau kita gunakan karena itu literatur yang bersifat populer atau tidak ilmiah. Kita bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar ini adalah aplikasi dari salah satu aplikasi dari Google yang dimana teman-teman di situ bisa mencari publikasi-publikasi tentang bidang ilmu tertentu gitu. Atau menggunakan portal untuk artikel ilmiah seperti Science Direct dan yang lain. Itu banyak sekali. Teman-teman menemukan satu artikel. Kemudian teman-teman diminta untuk mendownload, mengunduh gitu. Ada yang diminta bisa mendownload PDF-nya lengkap ya, dari depan sampai belakang satu file penuh kalian bisa ambil. Tetapi beberapa artikel hanya bisa mendownload abstraknya saja, misalnya seperti itu. Ada artikel yang kalau mau mendownload harus berbayar, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman taruhlah sudah punya satu artikel, kemudian teman-teman mendownload. Setelah di-download, kemudian teman-teman menyimpan. Jangan disimpan di dalam folder download gitu ya, karena nanti di folder download isinya semua hal yang di-download. Maka teman-teman bisa membuat salah satu folder di dalam komputer laptop kalian, folder yang berisi tentang materi tentang keperawatan. Udah tak live. Makasih ya, Pak. Oke, ya, saya lanjutkan. Kita misalnya menyimpan di dalam folder misalnya, ini keperawatan anak, ini keperawatan jiwa, ini keperawatan maternitas, misalnya jurnal-jurnalnya apa, ditaruhlah di folder tersebut. Itu akan sangat membantu buat kita nanti menuliskan laporan. Nah, kemudian ketika kita mau menggunakan jurnal-jurnal yang sudah kita download, artikel yang sudah kita download, kalau dulu saya pribadi, itu saya baca, saya catat namanya siapa, dipublish di mana, tahun berapa, volume berapa, halaman berapa, itu semua saya tulis manual. Kalau literatur yang saya pakai cuma 10, nggak apa-apa. Tapi ketika literatur yang saya pakai puluhan, apalagi kadang, ini nggak jadi saya pakai, saya hapus, saya ganti yang lain dan yang lain, maka catatan saya benar-benar bermasalah. Maka dari itu sekarang mulai ada namanya reference manager. Ada begitu banyak reference manager, ada EndNote, Mendeley, Zotero, dan yang lain. Ada begitu banyak. Tetapi di pertemuan kita hari ini, teman-teman akan saya ajak untuk mencoba menggunakan dan memanfaatkan Mendeley, salah satu aplikasi untuk reference manager. Untuk teman-teman yang sudah punya, sudah tahu, sudah terbiasa, oke, kita bisa refresh lagi. Gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman ada begitu banyak searching engine atau portal database selain Google. Ketika teman-teman mau mencari artikel tentang topik-topik tertentu di dunia kesehatan khususnya, gitu ya, kalian bisa menggunakan Google Scholar tadi sudah disampaikan, Elsevier yang Science Direct, Scopus,
ProQuest, PubMed, ataupun teman-teman bisa lihat di dalam list ini. Ada begitu banyak, kalian bisa mencari publikasi-publikasi yang bisa dijamin itu adalah artikel ilmiah, gitu ya. Kalian bisa menggunakan mendownload di sini, terus kemudian cari, oh saya mau mencari tentang apa misalnya perawatan luka misalnya, update tentang perawatan luka seperti apa sih misalnya. Nah, kalian bisa diambil di portal-portal tersebut. Nah, ini misalnya ini di jurnal di UGM ya. Tadi saya buka jurnalnya UGM. Di jurnalnya UGM ini ketika kita mau submit atau mengirimkan karya tulis kita untuk bisa dipublish di jurnalnya UGM ini misalnya, ini ternyata mereka mengarahkan untuk silahkan gunakan Mendeley, karena diminta untuk di dalam bahasa Inggris juga pakai Grammarly, menggunakan EndNote bisa, menggunakan Zotero bisa. Nah, ini. Sehingga reference manager itu benar-benar membantu kita untuk bisa mengolah dokumen yang kita gunakan di dalam referensi kita. Entah itu buku, entah mungkin itu buku bunga rampai gitu ya. Jadi satu buku besar tapi isinya chapter-chapter yang berbeda. Bab 1 dengan bab 2, bab 3, bab 4 itu penulisnya berbeda-beda misalnya. Itu nanti bagaimana gaya kita di dalam menuliskan pustaka itu nanti berbeda. Maka dari itu dengan reference manager ini akan memudahkan. Karena teman-teman ketika kita dulu misalnya ketika saya sekolah di mata kuliah bahasa Indonesia, kalau yang saya citasi majalah, buku, laporan, skripsi, tesis, artikel ilmiah, jurnal, atau apapun itu sama. Nama, koma, nama, titik, tahun, titik, judul, titik, kota penerbit, titik 2, penerbitnya, titik, misalnya halaman berapa, misalnya. Apapun semuanya sama, tapi ternyata sekarang tidak. Ketika yang kita citasi adalah buku, maka cara menulisnya akan berbeda jika kita mensitasi jurnal. Akan makin berbeda lagi jika kita mensitasinya adalah publikasi-publikasi yang lain. Gitu. Nah, di sisi yang lain, teman-teman bisa mencari, menyimpan, menemukan kembali misalnya metadata. Metadata itu dari suatu artikel judulnya apa, tahun berapa, halaman berapa, volume berapa, siapa yang pengarangnya, siapa editornya, itu nanti berbeda. Kemudian tahun terbitnya di mana, kapan, penerbitnya siapa, lokasi terbitnya di mana, gitu. Bahkan sampai itu buku edisi keberapa, itu semuanya termasuk adalah metadata dan itu bisa ditemukan, bisa disimpan, bisa dikelola dengan baik menggunakan reference manager. Sehingga ini saat ini sebagai mahasiswa kita dianggap harus bisa menggunakan ini. Tujuannya adalah mempermudah kerja kita nanti. Nah, di sini contoh EndNote, Zotero, Mendeley atau RefWalk, teman-teman bisa mendownload. Silahkan yang mungkin masih baru bergabung, ya silahkan zoom-nya di-minimize boleh, kameranya boleh dimatikan, silahkan zoom minimize, kemudian kamera dimatikan, kemudian buka peramban teman-teman sekalian. Firefox kalian, Mozilla kalian, Safari kalian buka, coba pilih yang Mendeley ini, karena ini yang dalam pertemuan kita hari ini yang akan saya ajarkan ke teman-teman sekalian. Kita akan belajar bersama Mendeley. Jadi silakan buka http://mendeley.com. Nah, silahkan teman-teman masuk ke sini. Gitu ya. Nah, tentang berbagai reference manager ini ternyata sudah dipublikasikan juga. Ada orang-orang yang tertarik untuk menguji tentang pemanfaatan reference manager ini. Misalnya di jurnal dari Science Direct ini saya ambil, ini ada perbandingan akurasi dari penulisan menggunakan reference manager untuk gaya-gaya citasi yang untuk dunia kesehatan, gitu ya. Ketika menggunakan EndNote, Mendeley, RefWalk ataupun Zotero, nah, teman-teman bisa membuka mendeley.com.
Nah, kalau diminta mendownload, silakan sambil nanti perkuliahan ini berlangsung berjalan, teman-teman bisa sambil menunggu itu downloadannya selesai. Nah, ada dua aplikasi yang paling sering digunakan karena kemudahannya, ringan dan sifatnya gratis gitu ya. Ada Mendeley, ada Zotero. Ini beberapa perbedaan antara Mendeley dan Zotero. Gitu, ada yang harus login, jadi harus punya akun. Jadi kalau teman-teman setelah mendownload ternyata harus menggunakan akunnya, silakan daftarkan akun kalian, kemudian divalidasi di email kalian masing-masing gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita menginput dokumen gitu ya, tinggal di drag gitu ya. Jadi tinggal digeser aja dengan mouse atau bahkan mungkin dipotret laman webnya, jadi tinggal di copy paste aja, itu juga bisa. Ada sekitar 2 GB untuk Mendeley, jadi teman-teman 2 GB, kalau satu PDF ya, satu artikel ilmiah itu sekitar ada yang 400, ada yang sampai 900 kilobyte. Jadi kalau 2 GB mungkin sekitar 2000 sampai 4000 file. Jadi sangat-sangat cukup sebenarnya kalau kita mau menyimpan artikel ilmiah, karena kita download kemudian kita kirimkan ke dalam aplikasi ini untuk diolah. Jadi kita sebenarnya tinggal mencari artikel, kemudian artikelnya kita kirimkan ke dalam Mendeley, nanti Mendeley-nya otomatis bisa untuk mengidentifikasi, oh ini artikel ini judulnya ini, tahun ini, nah, nanti kita tinggal copy aja. Itu mempermudah sekali. Nanti teman-teman akan saya bantu teman-teman untuk bisa belajar lebih dalam tentang Mendeley ini. Kemudian ini tadi, kalau di Mendeley ini bisa disimpan sampai 2 GB. Nah, kalau kita mau mencari lagi, wah, kita koleksinya sudah banyak banget nih. Nah, bau bagaimana ya? Saya pernah mendapatkan materi tentang ini, tapi di mana ya? Saya cuma tahu penerbitnya aja, atau saya cuma tahu keyword-keyword tertentunya saja. Nah, maka bisa digunakan lagi. Dipilih siapa autornya, nanti tinggal dicari satu persatu. Relatif sama sebenarnya ya Mendeley dengan Zotero. Nah, itu tadi sekilas tentang Mendeley dan Zotero, memang belum dalam, tetapi beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui singkat tentang Mendeley dan Zotero. Nah, Stikes Panterapi Yogyakarta menggunakan apa style gitu ya. Nah, menggunakan apa style, teman-teman bisa tahu nih. Silakan nanti dibuka ini materi ini, silakan dibuka di Detik, ini postingannya ada 15 penulisan daftar pustaka apa style. Mahasiswa sudah tahu. Nah, ini jadi hal yang lucu. Kenapa? Tahun 2021 terbit artikel ini, isinya 15 penulisan daftar pustaka. Kalau buku, bagaimana cara mensitasi buku? Kalau artikel ilmiah, bagaimana menulis artikel ilmiah? Nah, kita harusnya tidak perlu lagi membuka artikel seperti ini. Tidak perlu lagi menghafalkan 15 gaya tulis dari apa style, tentang kalau buku bagaimana, majalah bagaimana, konferensi bagaimana, koran bagaimana, laporan seseorang bagaimana. Tidak usah dihafalkan karena itu susah buat dihafalkan, dan itu baru apa style. Nanti kalau salah satu penerbit itu meminta teman-teman untuk menuliskan dalam bentuk Harvard, itu beda lagi. Nanti ada 15 penulisan Harvard, 15 penulisan menggunakan Vancouver. Nah, tentu waktu kita habis hanya untuk menghafalkan. Maka tidak perlu lagi untuk membuka tentang 15 penulisan daftar pustaka jika kita sudah menggunakan reference manager. Biarkanlah aplikasi yang melakukan tugasnya tersendiri gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa style, karena Stikes Panterapi menggunakan apa style, ada beberapa tulisan yang teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang apa style itu tadi gitu ya. Kadang ada yang menggunakan it all gitu ya, misalnya penulisnya banyak,
si A, si B, si C, si D, si E, A, B, C, D, E itu menulis bersama sebuah buku. Nah, ketika kita mau mensitasi tulisan mereka di dalam penelitian kita atau di dalam artikel kita, apakah kita perlu menuliskan A, B, C, D, E? A, B, C, ya kalau si A namanya cuma satu atau dua nama saja. Tapi kalau namanya si A itu adalah misalnya Ahmad, Bairuni, Ismail, misalnya gitu. Ada 3 nama. Atau bahkan mungkin namanya panjang banget. Nah, bagaimana kita menuliskan 5 atau 6 nama jika kita mau mensitasinya? Maka kadang ada kata it all. Penulis pertama aja yang ditulis, atau 3 penulis pertama yang ditulis, kemudian sisanya it all. Ada juga aturan 5 penulis pertama sehingga penulis ke-6 itu dituliskannya dengan it all gitu misalnya. Nah, ini kapan digunakan, bagaimana penggunaannya, jika menggunakan apa style. Nah, ini teman-teman bisa membaca ini. Ini hanya untuk diketahui aja. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan apa style, tidak perlu belajar kayak ginian lagi. Ini kalau kita manual, gitu ya. Ini kalau kita manual. Nah, ini teman-teman silahkan bisa sambil mendownload. Syukur-syukur sudah terdownload gitu ya. Silahkan download Mendeley, kemudian sambil diinstal. Ya, silahkan Mendeley-nya diinstal ya, software Mendeley di mendeley.com. Masuk, kemudian download Mendeley Desktop. Nah, silahkan sambil di-download, pilih laptop kalian itu mesinnya apa. Apakah dengan Windows ataukah dengan menggunakan iOS misalnya seperti itu. Nah, silakan apakah berbasis Windows, apakah berbasis iOS. Yang saya punya itu yang Windows, tapi untuk saat ini saya perkuliahan menggunakan bisa Victor, maaf ya, saya ambil lagi, kamu sepertinya salah Maaf, saya salah salah klik. ngeklik, Pak. Nggak apa-apa, Maaf, nggak apa-apa, maaf, nggak maaf. apa-apa. Buatan apa-apa Ibu Victoria. Nah, kalau yang saya pakai sekarang ini saya menggunakan Mac, jadi saya tidak bisa menampilkan ke teman-teman. Saya juga masih belajar kalau untuk yang Mac, jadi silakan di dalam panduan hari ini saya akan mengarahkan ke Windows karena ini merupakan laptop yang paling banyak menggunakan Windows gitu ya. Nah, silakan install software Mendeley, kemudian register jika teman-teman ini belum punya apa namanya belum punya akun Mendeley. Kemudian jika teman-teman menggunakan juga Microsoft Word, nah silakan Microsoft Word-nya juga nanti sambil dibuka gitu ya. Jadi silakan buka Mendeley-nya, kemudian di-download, kemudian mendaftar, dan di sisi lain teman-teman silakan buka Microsoft Word jika teman-teman menggunakan Microsoft Word. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan Linux, jika teman-teman menggunakan VPS, jika kalian menggunakan kalau punyanya Apple, ada sendiri punyanya Apple, nah itu yang saya tahu belum bisa menggunakan Mendeley ya. Mendeley baru terkoneksi dengan Microsoft Word. Jadi nanti kalau menggunakan VPS, karena saya menggunakan VPS di laptop saya, nah maka yang saya lakukan ya copy paste. Kalau dengan Microsoft Word nanti otomatis ya sudah terotomatisasi, jadi lebih mudah. Ya. Oke. Nah ini kemudian kalau menggunakan Microsoft Word, otomatis nanti ketika dimasukkan setelah diinstal, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam toolbar di Microsoft Word-nya ini nanti sudah ada Mendeley-nya, sudah ada aplikasi tambahan di Mendeley. Ini kalau pakai Word, pakai Microsoft Word. Kalau pakai VPS nggak bisa. Setahu saya belum bisa. Oke, nah kalian bisa sign in dulu, kemudian install, nanti akan otomatis terplug-in ya, tertancap gitu ya, terpasang di Microsoft Word, ada lambangnya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat daftar pustaka otomatis gitu ya. Kalian nanti bisa menuliskan
saya mau menggunakan style apa gitu ya. Apa yang bisa mau digunakan? Ini apa ini? American Psychological Association, APA, generasi ke-7. Teman-teman bisa pilih ini. Ada generasi ke-6 juga, ada generasi ke-5. Itu kan sudah diperbarui gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang APA generasi ke-7 ya. Ini update-nya. Teman-teman bisa memilih stylenya yang APA ke-7. Kalau nanti ternyata di aplikasi yang teman-teman baru unduh ini ada yang ke edisi 8, 9, 10 misalnya, ya enggak apa-apa. Pakailah yang terbaru. Tetapi kalau di Stikes Panterape, kita menggunakannya adalah APA, American Psychological Association. Tapi teman-teman sekalian, kalian semuanya perlu ketahui bahwa ada universitas-universitas tertentu di luar sana yang menggunakan Harvard, yang menggunakan Vancouver, yang menggunakan IEEE, Triple E misalnya gitu. Ada yang menggunakan Chicago dan yang lain. Tidak ada yang salah, hanya saja memang setiap kampus punya gaya tersendiri. Stikes Panterape menggunakan APA generasi 7 ini. Nah, ini kalau teman-teman sudah di-download, kita akan mencoba untuk membukanya, kita akan coba untuk mengoperasikannya, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, silakan sambil dipraktekkan. Yang pertama kita pastikan Mendeley sudah terinstall dan sudah muncul di Microsoft Word, teman-teman sekalian. Sudah ada plugin-nya di sini di toolbar bagian atas ya, di bagian references ya. Di bagian references kalian bisa melihat di situ ada Open Mendeley. Nah, pertama tentukan dulu rujukan apa yang mau kalian pakai. Yang mau kita pakai adalah APA generasi ke-7. Nah, tetapi di dalam capture-an ini yang saya coba untuk dituliskan adalah APA generasi ke-6 ya, Podowai, sama saja. Nah, terus kemudian selain membuka ini sudah dipilih APA generasi ke-7, misalnya di sini style American Psychological Association generasi ke-7. Kemudian di bagian Word ya, karena kalian buka Microsoft Word juga, di Microsoft Word ini kalau tidak menemukan tadi automatic style-nya yang kalian cari, kalian bisa pilih metode pilih gaya-gaya yang lain gitu ya. Tapi kalau APA pasti ada di situ, jadi tidak perlu mencari. Misalnya Stikes Panterape punya gaya sendiri, gaya Stikes Panterape. Nah, teman-teman nggak nemu nih di list, nggak ada, maka bisa dicari sebenarnya ya menggunakan Mendeley ini. Tapi karena kita menggunakan APA, itu sudah tersedia, maka tidak usah repot-repot. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika mau mencoba gitu, misalnya teman-teman silahkan membuka salah satu artikel, ya apapun artikel yang teman-teman punya, apapun itu, ya, literatur apapun itu, boleh jurnal, boleh buku yang sudah kalian download. Ya, silahkan sambil mendownload apapun, jurnal apapun. Nah, itu biar kita bisa coba untuk praktekkan. Nah, kita sediakan salah satu file, misalnya ini, gitu ya. Ini filenya judulnya apa, tahun berapa, siapa yang nulis, kita nggak tahu nih. Karena kita cuma mendownload aja. Kita nggak tahu ya. Nah, kemudian kita pilih ke aplikasi Mendeley kita. Nah, di bagian add ya, ini di bagian atas ini ya. Nah, kita bisa open. Nah, pilih mana. Nah, tinggal di drag ya, tinggal dipindahkan. Dari sini tinggal ditarik, tekan dua kursor kirinya, kemudian taruh di sini. Nah, kemudian nanti otomatis Mendeley akan mengimport file tersebut. Nah, ini dia munculnya di sini. Ya. Dari 209043334733 ini nama artikelnya. Kemudian kita klik untuk kita geserkan ke dalam Mendeley.
Ini di bagian Mendeley di sini. Ya, tambahkan ini di bagian Mendeley. Nah, otomatis maka Mendeley-nya ini akan menyimpan salah satu artikel yang barusan kita masukkan. Kalau tadi teman-teman melihat bahwa di jurnal ini, di dalam folder ini, tulisannya, judulnya adalah 20904733, ketika masuk ke Mendeley, itu sudah otomatis akan tertuliskan keterangan atau metadata dari jurnal yang kita upload baru saja. Gini. Inilah metadatanya. Oh, ternyata judulnya adalah screening kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear di puskesmas bla 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 bla. Dengan tahun publikasinya sekian, yang mempublikasikan ini, volume, halaman dan yang lain seperti ini. Bahkan abstraknya apa itu sudah tertulis otomatis di sini. Ya, ini mudahnya kalau kita menggunakan Mendeley. Kemudian setelah itu kita klik filenya tadi. Kita cek apakah judulnya itu sudah sesuai dengan metadata yang tercantum atau betul atau belum. Ya, di sini ada metadatanya, ini ada artikelnya tadi yang sudah terupload di dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini aplikasi Mendeley akan membuka jurnal yang kita masukkan. Ternyata judulnya adalah screening kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear di puskesmas Tanah Kali, bla 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 dan Mojokerto. Nah, apakah sudah sama? Siapa yang nulis? Gondo Mastuti, G Mastuti. Oke. Tahun berapa? Nah, ini kalau di scroll ke bawah gitu ya. Oh, tahun 2015. Oh, sama. Siapa yang menerbitkan? Oh, yang menerbitkan majalah obstetrik. Oh, sama. Oke. Kalau sudah sama, clear. Tapi kalau ternyata ada yang berbeda, misalnya nama autorsnya atau nama penulisnya berbeda, misalnya atau kurang, atau cuma satu, atau bahkan mungkin kosong, tidak tertulis nama penulisnya. Padahal di sini ada nih nama penulisnya, Gondo Mastuti, Rahmi Alia, Alfania Rahni Ayu, dan yang lain sampai Syahyeni Mustokoweni. Ya, ini penulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya tertulis di sini. Tapi gaya penulisan di APA ternyata hanya menuliskan 3 penulis pertama saja. G. Mastuti, Alia, dan Rahni Hayu. Sisanya, Nila, Ani, dan Syahyeni dianggap sebagai et al. Ya, tidak perlu ditulis semuanya. Gitu ya. Nah, ini kalau ternyata ada yang tidak lengkap datanya, teman-teman bisa mengedit sendiri. Bisa dituliskan tersendiri, kemudian disimpan. Oke, kita cek lagi. Nah, kalau sudah betul, sudah baik. Nah, ini kalau tadi salah gitu ya, teman-teman bisa mengedit. Oh, kurang panjang ternyata tadi cuman sampai Surabaya aja, padahal seharusnya sampai Mojokerto. Maka teman-teman bisa menuliskan selengkapnya seperti apa, gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, tipenya ini perlu disesuaikan. Apakah ini buku? Apakah ini program komputer? Apakah ini merupakan film? Apakah ini merupakan rekaman? Apakah ini merupakan artikel ilmiah? Karena ini adalah artikel ilmiah, ya maka dipilih tipenya adalah jurnal artikel. Kenapa? Karena kalau kita mensitasi buku, kita mensitasi artikel, kita mensitasi misalnya book section ya, tadi misalnya dalam satu buku ada berbagai macam bab yang berbeda-beda penulisnya, itu nanti gaya penulisannya akan berbeda-beda teman-teman. Jadi ini harus dipastikan dulu ini artikel atau buku atau majalah atau koran atau apapun itu. Kemudian datanya, metadatanya harus betul. Kalau bisa lengkap. Kalau bisa. Semakin lengkap, semakin bagus. Termasuk sampai itu halaman berapa. Sampai berapa. Gitu ya. Kan artikel ini misalnya 10 halaman, ya tuliskan aja. 54 sampai 63 atau 64 misal seperti itu. Nah ini dipastikan dulu. Oke. Kemudian kalau sudah fix, kita coba klik lagi Word-nya. Ya.
diklik Word-nya tanpa menutup Mendeley-nya tadi. Nah, kita klik Word-nya. Kemudian di bagian Word ini, teman-teman, kira-kira di dalam jurnal tadi, kita sebagai orang yang akan mengambil salah satu tulisan dari tadi ada namanya si Mas Tutik ya. Misalnya kita akan mengambil dari satu jurnal itu kita ambil satu kalimat bahwa screening kanker serviks dengan penerima pap smear di puskesmas menunjukkan bahwa angka prevalensi bla 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 bla. Kita mau mensitasi bahwa kita mau menyampaikan ke dosen bahwa tulisan ini saya ambil dari Mas Tutik, bukan dari pemikiran saya sendiri. Gitu ya. Maka silakan kursor kalian itu dituliskan di bagian akhir ya, di bagian akhir kalimat dari kalimat yang kita ambil dari bukunya atau jurnalnya Mas Tutik tadi. Ya, kursornya ditaruh di bagian akhir. Kenapa? Karena penulisan literatur, pensitasian itu memang lokasinya di akhir, bukan di tengah. Bukan screening cancer cervix Mas Tutik 2015 dalam pemeriksaan pap smear, bukan. Selesaikan dulu kalimatnya, baru siapa ini yang menulis. Itu kalau menggunakan apostyle ya. Itu kalau menggunakan apostyle. Ya, kursornya ditaruh di belakang. Kemudian kita masukkan insert citation ya, di bagian referensi ya, ini referensi ada insert citasi, kemudian kita klik. Kalau kita punya banyak banget daftar, kita bisa tulis ini saya ngambilnya dari Mas Tutik nih. Maka cari nih dari list begitu banyak daftar mana yang Mas Tutik gitu. Tapi karena tadi baru dimasukkan satu ya, kita bisa langsung klik Mas Tutik tadi. Ya, kita klik Mas Tutik cite ya. Kita klik insert citasi, kemudian dicari kemudian misalnya dicari siapa penulisnya, kalau kita nggak hafal lengkapnya seperti apa, kita cari, kemudian mana yang kita mau ambil, pilih, kemudian di sitasi. Ada klik tanda sitasi di sini. Ya, kemudian nanti akan secara otomatis teman-teman akan secara otomatis bahwa tulisan ini itu kita ambil dari Mas Tutik et al 2015. Selama ini ya saya pribadi pun sering tidak menggunakan ini. Saya pribadi sering mempersusah diri sendiri dengan cara manual, gitu ya. Gampang menulis aja Mas Tutik et al 2015 dah titik, selesai manual. Tapi ternyata seperti tadi saya bilang itu mempersusah diri sendiri karena nanti di bagian daftar pustaka ya, kalau saya mau menuliskan itu Mas Tutik ya saya tuliskan lagi, ketik manual itu zaman dulu. Sekarang kita tinggal menggunakan ini saja, nanti di Mendeley-nya tinggal klik, otomatis semua yang pernah kita masukkan itu nanti akan terurutkan dengan baik di bagian daftar pustaka tanpa kita tuliskan satu persatu, gitu ya. Nah, kita sudah menulis tuh Mas Tutik dan yang lain. Tidak perlu lagi menulis Mas Tutik titik G titik koma. Aduh ini salah, saya pakainya malah titik 2. Nah, yang kayak gitu tidak akan lagi akan teman-teman alami. Silahkan di bagian belakang nanti tuliskan daftar pustaka, di enter misalnya. Kemudian kursornya taruhlah di titik di mana kalian mau menuliskan pertama kali. Nah, kemudian tinggal insert bibliografinya. Klik insert bibliografi. Otomatis semua literatur yang di dalam makalah teman-teman yang sudah disitasi sebelumnya, maaf saya kembali, yang sudah disitasi dari Mas Tutik, Bambang, Eko, dan yang lain, secara otomatis ketika diinsertkan, mereka akan urut otomatis. Karena kita menggunakan apostyle, maka nanti otomatis akan urut berdasarkan abjadnya. Karena A dan M, maka duluan A, maka nanti Ahmad akan di atasnya Mas Tutik. Bambang akan di bawahnya Ahmad, kemudian baru Mas Tutik. Jadi urut, tanpa kita perlu mengurutkan satu persatu.
Ya, jadi sudah otomatis. Itu mudahnya menggunakan Mendeley. Teman-teman nanti bisa berpraktek menggunakan hal itu. Itu kalau tadi yang pertama, jika teman-teman sudah punya jurnalnya, sudah bisa mendownload jurnalnya. Jurnalnya tinggal di-drag, jurnalnya tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley, jurnalnya tinggal digeser aja. Kalau sudah bisa di-download. Permasalahannya, tidak semua jurnal itu bisa kita download. Karena kalau kita download, bayar. Kita nggak punya uang, Stikes belum langganan jurnal tersebut. Kita sebagai mahasiswa Stikes belum bisa memanfaatkan. Gitu. Nah, bagaimana untuk case-case seperti itu? Maka teman-teman bisa memasukkan secara manual. Kalau tadi klik add ini, kemudian di drag langsung bisa, atau kalau enggak ya di add manual. Kalau mau di add manual, silakan. Nanti ketika ada permintaan untuk menuliskan metadatanya, silakan teman-teman tuliskan metadata yang mau kalian sitasi, gitu ya. Oh ternyata saya sudah mendapatkan jurnal, tapi nggak bisa di-download karena bayar. Tapi kita tahu judulnya apa, itu dipublish tahun berapa, halaman berapa, siapa publikasinya, publishernya siapa, gitu ya. Tahun berapa, volume berapa, teman-teman sudah tahu. Nah, maka tinggal dituliskan saja di dalam toolbar ini. Ya, silahkan dituliskan, kemudian disimpan. Maka otomatis walaupun tidak ada PDF-nya, tapi teman-teman bisa melihat ini otomatis akan tersimpan di sini, walaupun tidak ada PDF-nya. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa Mendeley ini bisa menyimpan hingga 2 giga. Nah, ini Mas Tutik tadi cuma sekitar 400 mungkin ya, 400 atau 500 kilobyte. Nah, yang Kinsa ini tidak tahu, karena kan kita nggak menyimpan. Sehingga di bagian abstraknya ini masih kosong, cuman punya metadata aja. Nah, tapi sudah ada detail keterangannya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ada detail keterangannya seperti ini, ya kita tinggal tuliskan saja nanti di bagian, kalau mau merujuk ya tinggal insert bibliografinya seperti apa. Nanti otomatis tertuliskan di dalam bagian daftar pustaka. Itu jika kita tidak punya PDF-nya, tidak punya filenya, karena kita mengisi manual. Nah, ini tadi misalnya ketika nemu jurnal bagus banget, materinya bagus banget, intinya yang kalian cari ada di jurnal itu, tapi kalian nggak bisa ambil karena bayar. Apa yang harus dilakukan selain manual? Maka teman-teman bisa cek Google Scholar. Kalau kalian membuka Google Scholar terus memasukkan keyword yang mau kalian cari, saya mau mencari pendidikan kesehatan hipertensi, ya edukasi tentang hipertensi. Wah, ternyata banyak banget jurnal-jurnalnya. Nah, dari banyak jurnal, teman-teman tertarik nih dengan jurnal nomor 1. Tulisannya si Ulia dan Iskandar, Triasih dan yang lain. Di jurnal keperawatannya Unsud, Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman tinggal klik ini tadi nih. Di Google Scholar ada sheet, ya, site-nya di sini tinggal diklik. Nanti ketika diklik ini, otomatis akan diarahkan teman-teman untuk kalian ini pakai sitasi gaya selingkungnya itu apa? Menggunakan Vancouver. Maka ini menggunakan Harvard, menggunakan Chicago atau apa. Nah, kan kita menggunakan apa. Maka yang apa ini tinggal kita klik. Nanti kita ambil di Refman, ya, dari Mendeley tadi. Ya, karena kita menggunakannya Mendeley. Nah, maka Mendeley-nya ini akan terdownload otomatis di akun file Mendeley kita. Nah, itu tinggal nanti prosesnya sama. Karena otomatis, maaf saya kembali, ketika ini diklik, Refman ini, nanti akan terimport ke Mendeley kita. Maka tinggal nanti akan muncul seperti ini di sini. Ya, tinggal di sini, akan muncul di sini nanti. Ketika diklik Refman. Nah, tinggal kita punya banyak koleksi. Nah, nanti tinggal di insert bibliografi. Nanti akan banyak caranya. Ada yang diambil secara manual, ada yang karena PDF, ada yang menggunakan Google Scholar, dan cara yang lain. Itu endingnya nanti sama aja.
Ini cuma beberapa kondisian. Jika teman-teman menemukan jurnal tanpa saya nggak mau mendownload ya teman-teman kalau mau mendownload caranya ini di sini PDF-nya ini diklik ya nanti otomatis akan terdownload jurnal tersebut. Tapi kalau tidak mau mendownload itu ya sudah tinggal cite aja. Nanti otomatis sudah akan tersimpan. Nah, tidak hanya Google Scholar tadi di depan ada begitu banyak portal ilmiah gitu ya. Ada juga menggunakan PubMed. PubMed itu punyanya Amerika, ya, perpustakaan kesehatannya Amerika. Nah, ketika menemukan jurnal yang bagus, ya di PubMed ini biasanya di Wiley, ya, teman-teman ketika membuka PubMed, maka diarahkan kalau mau mendownload artikel ini untuk dibaca lebih lanjut, teman-teman tinggal klik ini, Wiley ini, full text article, ya, teman-teman jika belum pernah mencobanya atau sudah lama tidak mencobanya, teman-teman tinggal kalau ada portal seperti ini, klik cari yang ini. Full text-nya, ya kalian diklik. Nah, nanti ternyata kalau di Wiley bayar. Ya, kalau di Wiley harus bayar, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita tertarik itu dan kita mau menggunakan kalimat-kalimat, menggunakan data yang tertulis di dalam jurnal tentang hipertensi di obesitas ini, ya tinggal di site aja. Ini diklik aja. Ya, di bagian klik nanti otomatis akan terdownload jurnalnya, .nbib-nya. Ini akan terdownload. Inilah gaya selingkungnya. Narkewicz, titik, diagnosis and management, dan yang lain. Ada DOI-nya, ada kodenya PMID-nya. Ya. Tinggal di-download, nanti otomatis akan sama seperti tahap-tahap yang sebelumnya. Kemudian ada pilihan lain, ya teman-teman bisa menggunakan Firefox kalian, Chrome, Safari kalian, kemudian dikombinasikan dengan Mendeley, namanya Mendeley Web Importer. Ya, silahkan teman-teman mendownload dan menginstal Mendeley Web Importer. Maka nanti ketika teman-teman membuka Safari, membuka Firefox, akan lihat bahwa di samping di sini ada toolbar tentang Mendeley. Jadi mirip di Microsoft Word kita. Ada icon Mendeley-nya, maka kalau di Safari, Firefox ataupun Chrome akan ada tambahan ini Mendeley-nya. Ini akan mempermudah lagi teman-teman sekalian. Ya, ketika kalian sudah mendownload, menginstal, kemudian menglogin, ya loginnya sama dengan yang tadi aplikasi yang kalian sudah download dan install sebelumnya. Nah, itu ya, ini juga di login kan, jadi akunnya sudah terhubung. Nah, kemudian kalian mencari jurnal nih. Saya mau mencari jurnal Oh, ternyata menemukan jurnal nih di Google Scholar, menemukan jurnal dari Springer tentang cancer. Ya, menemukan jurnal tentang cancer ini terus bagaimana? Maka klik logo Mendeley-nya tadi, tinggal diklik saja. Ya, kemudian dicentang artikel ini karena ini yang mau diambil gitu ya. Nah, artikel tentang ini. Kemudian tinggal di-add aja. Ya, di sini tinggal di-add. Maka nanti akan diarahkan ini mau disimpan di mana, di folder mana gitu ya. Teman-teman tadi di depan sudah diarahkan untuk mempunyai penyimpanan tersendiri kalau mau jurnal-jurnal disimpan di mana, topik tentang ini disimpan di mana. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Nah, ketika sudah dimasukkan, ya, kemudian view library-nya, ya, di bagian di sini di My Library, ya, tinggal dilihat. Nah, ternyata kalau sudah mendownload, sudah terdownload, tinggal disinkronisasi ini. Bentuknya seperti kalau mau di refresh gitu ya, tinggal disinkron. Otomatis nanti teman-teman akan melihat ada recently added, tadi ada jurnal tentang cancer, itu sudah akan muncul di sini. Nah, ini tadi. Nah, kita tidak mendownload kemudian di drag, ya, tidak digeser ke dalam aplikasi, tapi kita menggunakan
media web importer. Ini untuk lebih mempermudah kita. Kita menemukan judul baru, wah bagus nih, langsung aja download gitu. Langsung aja dimendelekan, langsung aja mendelekan, simpan, 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 simpan. Ketika sudah disimpan, kita buka desktop Mendeley kita, kemudian kita synchronize. Nanti pasti muncul. Nah, kalau belum muncul, maka ada langkah yang salah. Ya, harusnya kalau sudah di-refresh, maaf, sudah di-synchronize, maka harusnya nanti akan di sini akan muncul nih sebagai artikel yang baru ditambahkan. Nah, ini yang baru ditambahkan. Itu kalau sudah muncul di sini, ya maka berarti sudah betul, sudah sukses. Dan ini tinggal langkahnya sama seperti yang tadi itu. Oh, kita mau menulis apa nih tentang cancer, bahwa kewaspadaan tentang cancer itu seperti ini di mahasiswa misalnya. Nah, itu tulisannya siapa? Oh, itu tulisannya Roger Karls dan yang lain, ya tinggal diklik aja insert citasinya, habis itu tinggal di insert bibliografinya. Mirip seperti yang tadi, sama aja. Ini cuman yang membedakan, ini cuman mendapatkan datanya aja di awal. Ya, ini yang membedakan. Itu teman-teman sekalian, ya, nggak kerasa sekitar 1 jam sudah saya coba jelaskan tentang Mendeley. Monggo teman-teman bisa, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bisa untuk disampaikan, atau kalau kalian mau mau mempraktekkan, silakan. Begitu? Ada yang mau disampaikan teman-teman? Monggo. Saya kok nggak bisa kembali. Pak, G, silakan. ini kami beberapa sudah download Mendeley, tapi nggak Ye. bisa masuk di MS, Pak. Oh, belum bisa masuk. Iya. Sebentar. Ini kok anu ya? Saya. Saya tampilkan seperti ini. Apakah terlihat Bapak Ibu tentang ini? Belum. Oh, Pak, yang belum. kelihatan. Yang kelihatan Belum, fotonya Pak. Bapak. Belum, Pak. Ini kok sebentar answer.